Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan keislaman Hamzah yang disebut juga singa Allah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Hamzah merupakan putra dari kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim, dengan istrinya yang bernama Halah bin Hulai. Usia Hamzah lebih muda dari paman-paman yang lain, hanya berjarak 4 tahun saja dengan Nabi Muhammad SAW. Hamzah dan Rasulullah telah memiliki ikatan batin sejak kecil. Keduanya pernah sama-sama disusukan kepada Suaibah al-Islamiyah, budak Abu Lahab. Hal ini terjadi sebelum ketemu dengan Halimah as-Sa'diyah. Dan ketika beranjak dewasa, Hamzah pun menikah dan memiliki beberapa orang anak. Salah satunya anak laki-laki yang diberi nama Ya'la. Hamzah mempunyai kesukaan yaitu berburu dan bermain pedang. Dan Hamzah pun sangat disegani dan dikagumi oleh penduduk Mekah karena mempunyai nasab yang sangat terhormat. Hamzah juga senang membantu keluarganya yang sedang kesulitan. Pada saat terjadi paceklik panjang di Mekah, Hamzah pun membantu keluarga Abu Thalib dan merawat salah satu putranya yang bernama Ja'far. Hal yang sama dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mengasuh Ali di rumahnya. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, Hamzah belum tertarik dengan agama Islam. Padahal kaum muslimin sangat membutuhkan sosok yang sangat disegani oleh penduduk Mekah, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Apalagi pada waktu itu kaum musyrikin Quraisy tidak berhasil mencegah kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Dan kekesalan mereka terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW semakin bertambah. Sosok yang paling membenci Rasulullah adalah Abu Jahal. Suatu hari Nabi Muhammad berjalan melewati Bukit Sofa sendirian. Abu Jahal yang melihat dari kejauhan sudah tidak sabar ingin melontarkan ejekan. Dan benar saja ketika Rasulullah sudah berada di hadapan Abu Jahal pun melontarkan ejekannya. "Hai penyair, tapi penyair gila, sudah menyerahlah, semua orang yang masuk Islam akan berhadapan denganku. Lagi pula kamu juga tidak punya kekuatan untuk melawanku. Aku berani bertaruh bahwa pengikutmu tidak banyak dari jari jemariku ini." Diejek begitu, Nabi Muhammad hanya diam saja dan tidak menghiraukan ejekannya. Karena merasa diabaikan, Abu Jahal pun merasa jengkel dan melempar sebuah batu dan mengenai kepala Rasulullah dan sampai berdarah. Ternyata kejadian tersebut dilihat oleh budak wanita, yaitu budaknya Abdullah bin Jum'an. Dan ketika budak tersebut ingin menolong Rasulullah, namun ketika turun dan mendekati Nabi, ternyata Nabi Muhammad SAW pun sudah tidak ada. Dan budak tersebut bertemu dengan seorang yang membawa panah besar, dan itu adalah Hamzah bin Abu Thalib. Beliau baru kembali dari berburu. Dan budak wanita tersebut pun menghentikan Hamzah. "Wahai Hamzah, berhentilah." Hamzah pun berhenti. Dan budak tersebut pun menceritakan
apa yang baru saja dilihatnya. Mendengar hal tersebut, Hamzah pun sangat meradang. Harga dirinya merasa diinjak-injak oleh Abu Jahal. Hamzah pun dengan sangat marah langsung memacu kudanya dengan sangat cepat untuk mencari Abu Jahal. Hamzah pun melewatkan tawafnya di Ka'bah sepulang dari berburu. Dan orang-orang yang menemuinya pun sangat heran karena Hamzah ini biasanya terkenal dengan orang yang sangat ramah. Namun pada saat itu Hamzah tidak bermuka ramah sama sekali. Dan benar saja dari kejauhan Abu Jahal sedang duduk-duduk di depan Masjidil Haram bersama teman-temannya. Hamzah pun tanpa banyak pertimbangan langsung mendekati Abu Jahal. Hamzah langsung nonjok Abu Jahal sambil berkata, "Wahai Abu Jahal, apa yang engkau lakukan terhadap keponakanku?" Orang-orang di sekeliling Hamzah pun berusaha menghentikan Hamzah. Namun Abu Jahal malah berkata, "Sudah, biarkan saja dia menyakitiku. Aku memang sudah mencaci maki keponakannya. Karena keponakanmu itu emang pantas untuk dijelek-jelekkan." Mendengar jawaban tersebut, Hamzah pun tambah semakin marah. Hamzah pun berkata, "Wahai kalian semua, tahukah kalian bahwa sebenarnya aku sudah Islam dari dulu?" Mendengar pengakuan Hamzah tersebut, semua orang sangat terkejut karena setahu mereka Hamzah itu belum pernah masuk Islam. Sebenarnya memang Hamzah saat itu belum masuk Islam dan dia masuk Islam spontan saja agar bisa membela Rasulullah. Abu Jahal pun bertanya, "Benarkah engkau sudah masuk Islam?" Hamzah pun menjawab dengan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang sudah jelas kan? Sekarang aku peringatkan kepadamu, kalau kalian masih mengganggu Rasulullah, maka kalian akan berurusan denganku. Kemudian Hamzah pun pergi meninggalkan Abu Jahal. Dan ketika pergi, dia baru menyadari apa yang telah diucapkannya. Namun Allah pun telah membuka pintu hidayahnya dan dilapangkan hatinya untuk masuk Islam dengan niat yang baik. Kemudian Hamzah pun langsung menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Sejak saat itu kekuatan kaum muslimin semakin bertambah dan jumlah pengikutnya pun terus bertambah. Kaum musyrikin pun mulai memperhitungkan keberadaan kaum muslimin yang terus bertambah banyak. Dan ketika kaum muslimin mulai hijrah ke Madinah, Hamzah pun termasuk orang yang paling bersemangat untuk hijrah dan mempertahankan agama Islam. Dan setiap ada peperangan, maka Hamzah selalu berada barisan yang terdepan. Pada tahun kedua Hijriah, terjadi peperangan besar di Lembah Badar. Sebelum dilakukan perang, biasanya ada duel 1 lawan 1 antar pemimpin. Para pemimpin muslim berhasil mengalahkan 3 orang lawannya, yaitu Utbah, Saibah, dan Al-Walid. Di akhir peperangan, Ubaidah memang mati terbunuh. Namun meskipun begitu, umat muslimin menjadi pemenangnya. Setahun kemudian terjadi peperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin di Gunung Uhud pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah. Pada perang Uhud tersebut, Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh oleh lemparan tombak yang dilemparkan oleh Watsi bin Ad. Watsi melakukannya atas perintah Hindun.
bin Utbah, dan Jubair bin Mutbin. Mereka semua menjanjikan kemerdekaan bagi Watsi dan hadiah lainnya jika berhasil membunuh Hamzah. Sebagai buktinya, jasadnya Hamzah pun dirusak dan diambil hatinya sebagai bukti bahwa Hamzah pun sudah meninggal. Dengan membawa hati tersebut, Watsi pun menagih janjinya kepada Hindun dan keluarganya. Wahai Hindun, semoga engkau tidak ingkar janji, ini sudah aku bawakan hatinya Hamzah. Hindun pun berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Tenang saja, aku tidak akan ingkar janji. Engkau sudah bebas, tidak lagi menjadi budak, dan bonusnya akan aku berikan nanti. Karena engkau berhasil mengambil hatinya Hamzah. Hal tersebut dilakukan Hindun karena Hamzah lah yang telah membunuh keluarganya ketika terjadi perang Badar. Sofia binti Abdul Muthalib, bibinya Rasulullah, yang ikut membantu dalam perang tersebut, menemukan jasadnya Hamzah. Sofia pun langsung berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Dan langsung bergegas menghadap Rasulullah mengabarkan berita tersebut. Dan ketika melihat jasad pamannya tersebut, Rasulullah pun sangat iba karena jasadnya sudah terkoyak-koyak dan hatinya pun sudah tidak ada. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sedangkan di tempat Hindun dengan tidak sabarnya ingin memakan hatinya Hamzah. Dan benar saja, hati Hamzah pun segera dimakannya tanpa dimasak. Dengan rasa dendam yang sangat membara, Hindun mengunyah hati tersebut. Namun ketika ingin menelannya, tidak bisa menelannya dan muntah sendiri. Berita tentang Hindun memakan hatinya Hamzah sudah tersebar ke penjuru negeri dan terdengar juga oleh telinga Rasulullah. Hindun tidak mungkin menelan hatinya Hamzah karena Allah telah mengharamkan dagingnya Hamzah untuk di neraka. Jika Hindun bisa menelannya, maka Hindun tidak akan masuk surga, namun itu tidak sangat mungkin. Hamzah bin Abu Thalib meninggal di usianya yang belum genap 60 tahun dan dimakamkan di lereng Bukit Uhud bersama para syuhada. Hamzah pun dijuluki oleh Rasulullah sebagai Asadullah, yang artinya singa Allah, dan menamai beliau sebagai Sayyidi Syuhada, yang artinya pemimpin para syuhada. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan singa Allah, yaitu Hamzah. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.